Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca doa. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, tentunya setelah kita membaca doa, bertambah pula semangat untuk belajarnya ya. Ayo belajar dengan penuh semangat. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang kegiatan membersihkan lingkungan, seperti menyapu lantai dan halaman rumah, membuang sampah di tempat sampah, dan menguras bak mandi. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut akan membuat lingkungan rumah kita bersih. Jika lingkungan rumah kita bersih, maka hewan penyebar penyakit tidak akan datang. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah anak-anak pernah melakukan kegiatan tersebut? Ayo, siapa yang di rumahnya rajin membantu Ibu? Misalnya, menyapu atau membersihkan rumah. Ya, Ibu berharap anak-anak mulai membiasakan diri dengan melakukan kegiatan membersihkan lingkungan rumah, supaya rumahnya indah, nyaman, dan tentunya bersih. Anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 21. Di sini ada sebuah teks tentang bagaimana caranya membasmi nyamuk demam berdarah. Nah, Ibu akan membacakan teks tersebut. Tolong didengarkan baik-baik ya. Membasmi nyamuk demam berdarah. Penyakit demam berdarah sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya. Cara mencegahnya adalah dengan membasmi nyamuk demam berdarah. Membasmi nyamuk demam berdarah dapat dilakukan dengan pengasapan. Pengasapan dapat membunuh nyamuk dewasa. Selain nyamuk dewasa, jentik dan telur nyamuk pun harus dibasmi. Pengasapan tidak dapat membasmi jentik dan telur nyamuk. Oleh karena itu, diperlukan cara lain. Jentik dan telur nyamuk hidup di air. Jentik dan telur nyamuk biasanya ada di bak mandi, penampungan air, atau genangan air di kaleng dan ban bekas. Untuk membasminya, kita lakukan gerakan 3M. Gerakan 3M adalah sebagai berikut. M yang pertama yaitu menguras bak mandi secara teratur. M yang kedua yaitu menutup tempat penampungan air. Dan M yang ketiga yaitu mengubur ban, kaleng, dan botol bekas. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tadi, kita harus mencegah penyakit demam berdarah. Kenapa ya kita harus mencegah penyakit demam berdarah? Iya, pintar, karena penyakit demam berdarah itu sangat berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, kita harus membasmi nyamuk demam berdarah dengan cara pengasapan dan melakukan gerakan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Ino suka membantu membersihkan rumah. Selesai membersihkan rumah, Ino menikmati risoles buatan ibu. Tahukah kamu berbentuk apakah risoles itu? Ya, coba perhatikan gambarnya. Bentuknya apa ya? Iya, pintar. Bentuknya adalah segitiga. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pelajaran matematika, materi tentang bangun datar. Silakan dibuka bukunya halaman 24. Gambar risoles berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Ayo, siapa yang tahu apa pengertian dari sisi, sudut, dan titik sudut? Coba perhatikan bangun datar apakah ini? Iya, ini adalah segitiga sama sisi.
Segitiga sama sisi merupakan bangun datar. Setiap bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sisi. Sisi itu sama halnya dengan ruas garis. Apa itu sisi? Sisi adalah ruas garis pada bangun datar. Manakah yang merupakan sisi? Nah, yang bergaris merah ini disebut sisi. Apa itu sudut? Sudut adalah suatu bidang datar yang memiliki pojok atau ujung dari setiap bangun datar. Yang bertanda hijau ini disebut sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan dari dua garis. Yang bertanda kuning ini disebut titik sudut. Sekarang kita akan mempelajari tentang nama bangun datar beserta banyaknya sudut, titik sudut, dan sisi pada bangun datar berikut ini. Nama bangun datar ini adalah segitiga sama sisi. Kira-kira ada berapa ya jumlah sudut, titik sudut, dan sisinya? Ingat ya anak-anak, sudut itu yang memiliki pojok atau ujung dari bangun datar. Kita hitung sudutnya ya. 1, 2, 3. Banyaknya sudut ada 3. Apa saja nama sudutnya? Yang ini sudut BAC, yang ini sudut ABC, dan yang ini sudut ACB. Sekarang titik sudutnya ada berapa ya? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Banyak titik sudutnya ada 3. Nah, sekarang ada berapa banyak sisinya? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Banyak sisinya ada 3. Apa saja namanya? Yang ini sisi AB, yang ini sisi AC, dan yang ini sisi BC. Anak-anak, siapa yang tahu nama bangun datar ini? Ya, nama bangun datar ini adalah persegi. Ada berapa banyak sudutnya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Banyak sudutnya ada 4. Apa saja nama sudutnya? Yang ini namanya sudut BAD. Yang ini sudut ABC. Yang ini sudut BCD. Dan yang ini sudut ADC. Ada berapa banyak titik sudutnya? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudutnya ada 4. Nah, sekarang ada berapa banyak sisinya? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Banyak sisinya ada 4. Apa saja nama sisinya? Yang ini sisi AB. Yang ini sisi AD. Yang ini sisi BC. Dan yang ini sisi DC. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar keluarga Ino. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Iya, betul. Mereka sedang bekerja sama melakukan kegiatan sehari-hari termasuk membersihkan lingkungan rumah. Ino dan Arin bekerja sama untuk menjemur pakaian, sedangkan ayah sedang memotong daun, dan ibu sedang menyapu lantai. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Ino ini bisa membuat rumah menjadi rapi dan bersih. Nah, anak-anak, ternyata selain bersih, rumah juga harus sehat loh. Apa ya ciri-ciri rumah sehat? Anak-anak, Ibu akan membacakan teks percakapan tentang ciri-ciri rumah sehat. Ino dan ayah sedang bercakap-cakap. Kata Ino, "Ayah, apakah rumah sehat itu?" Kata ayah, "Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan."
kata Ino. Apakah rumah kita termasuk rumah sehat? Kata ayah. Tentu saja, rumah kita termasuk rumah sehat. Kata Ino. Apa saja ciri-ciri rumah sehat, ayah? Kata ayah. Ciri-ciri rumah sehat adalah: 1. Memiliki jendela dan ventilasi. 2. Memiliki sumber air yang bersih. 3. Tidak ada sampah dan kotoran. 4. Memiliki bak sampah sementara. 5. Saluran air tidak mampat. Dan 6. Halaman rumah ditumbuhi tanaman. Berdasarkan teks percakapan Ayah dan Ino tentang rumah sehat, ciri-ciri rumah sehat itu ada 6. Yang pertama, memiliki jendela dan ventilasi. Jendela dan ventilasi ini sangat penting sekali karena jendela merupakan jalan masuk sinar matahari, sedangkan ventilasi menjadi jalan keluar dan masuk udara. Dengan adanya ventilasi ini membuat rumah tidak pengap. Yang keduanya, memiliki sumber air yang bersih. Air sangat penting bagi kita karena kita sangat membutuhkan air selain untuk diminum, juga bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, misalnya memasak, mandi, mencuci, dan yang lainnya. Oleh karena itu, sumber airnya harus bersih. Yang ketiga, rumah sehat itu tidak ada sampah dan kotoran yang berserakan. Yang keempat, rumah sehat memiliki bak sampah sementara. Yang kelimanya, saluran airnya lancar dan tidak mampet. Dan yang terakhir, halaman ditumbuhi tanaman. Tanaman ini bisa menyerap gas karbon dioksida atau udara kotor, dan tanaman juga akan membuat udara menjadi bersih karena tanaman bisa mengeluarkan gas oksigen atau udara bersih. Sehingga rumah yang mempunyai tanaman akan terasa sejuk dan nyaman. Nah, itu tadi penjelasan tentang ciri-ciri rumah sehat. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah? Berikut alat-alatnya. Yang pertama ada sapu lidi, sapu ijuk, lapel, kemoceng, sodokan, tempat sampah, pengki, dan ember. Nah, itu tadi alat-alat yang biasa digunakan untuk membersihkan rumah, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Anak-anak, untuk tugas hari ini mengerjakan buku paket 2D halaman 22, menjawab pertanyaan dan ayo menulis. Halaman 23, ayo lakukan. Halaman 25, ayo berlatih. Halaman 27, membuat cerita. Halaman 29, ayo mencari tahu. Dan halaman 30, ayo lakukan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi di pelajaran yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan biasakan cuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.